Baik, kita di sini akan membuat peta administrasi dari Kelurahan Sambutan pada Kecamatan Sambutan. Untuk data yang diperlukan itu adalah data RBI yang berupa batas administrasi, poin administrasi. Jadi di sini sudah ada daerah penelitian saya ya. Ini merupakan Kecamatan Sambutan dan daerah penelitian saya merupakan yang berwarna ungu, merupakan Kelurahan Sambutan. Kemudian untuk data yang diperlukan itu merupakan data RBI. Itu bisa tersedia di website spasial. Sini saya menggunakan kota Samarinda ya, data RBI kota Samarinda. Dan untuk yang dimasukkan itu adalah batas kecamatan yang pasti, kemudian batas kelurahan, kemudian kalian juga harus membuat batas kecamatan, maksud saya batas kafling, batas daerah penelitian. Dan di sini sudah ada ya, batas daerah penelitian, batas kafling, dan data kelurahan, dan batas kecamatan. Oke, kemudian untuk data administrasi yang diperlukan, itu saya masukkan 5. Yang pertama itu adalah bangunan, yang kedua itu layanan kesehatan atau sarana kesehatan, yang ketiga itu sarana pemerintahan, yang keempat sarana pendidikan, dan yang kelima adalah sarana ibadah. Dan di sini sudah saya masukkan semua, itu ada di data RBI. Data RBI ini bisa dicari satu-satu, dan sekiranya daerah kalian tidak memiliki data RBI, tidak, misal seperti ini. Di daerah penelitian kalian, ketika kalian masukkan, itu tidak muncul titik-titik apa aja. Tidak muncul data RBI-nya. Kenapa? Karena data RBI tersebut ada di tempat yang lain. Artinya kalian tidak memiliki data tersebut. Tidak ada lokasi tersebut pada daerah penelitian kalian. Nah, di sini saya sudah menggunakan 5, 6. Nanti kita jadikan satu. Baik, mula-mulanya itu kita geoprocessing terlebih dahulu, kita klik. Oh, kita merge saja terlebih dahulu. Seluruh daerah ini, seluruh poin yang sudah kita masukkan tadi kita merge. Untuk outputnya ini terserah, bisa diganti, mau disimpan di mana. Cuman saya tidak akan menggantinya nanti. Ini bisa langsung saja, kalau mau diganti silakan, kalau enggak ya sudah. Kemudian akan ada muncul satu layer baru yang merupakan layer merge tadi. Kemudian dari layer merge ini, itu bisa kita klik layer merge ini dengan batas kelurahan. Ini juga bisa di save di tempat yang kalian inginkan, tapi saya bisa langsung saja. Kemudian ketika kita matikan, maka poin-poin tersebut akan muncul di titik-titik di dalam batas kelurahan saja. Titik-titik tersebut akan muncul di dalam batas kelurahannya, seperti ini. Jadi kita menghapus titik-titik yang ada di luar. Kemudian kita masuk ke simbologinya. Ini kan hanya ada satu nih. Pertama kita bisa ganti namanya dulu. Kemudian kita bisa attributable. Nah, di sini sudah ada remarknya. Nah, di remark ini kan masih banyak apa namanya? Masih banyak keterangan yang nggak sama seperti pendidikan menengah, PAUD, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah umum. Nah, ini kita bisa rubah dulu agar nanti simbologinya nggak terlalu ribet.
kalau kita hanya ingin membagi menjadi 5 kelas saja. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita start editing. Kemudian untuk remarknya ini bisa kita ganti ya. Ada masjid atau sarana ibadah. Kemudian ada sarana pendidikan, sarana pemerintahan, sarana kesehatan, bangunan. Ini sudah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 klasifikasi. Setelah kita membuat klasifikasi seperti itu, kita save dengan cara save edit atau stop editing. Nah, di sini sudah terbagi, kemudian kita masuk ke simbologi. Nah, untuk di simbol kita pakai unique value. Value fieldnya adalah remark. Kemudian kita add all value. Kemudian di sini kita bisa mengganti simbologinya dengan cara edit simbol. Kemudian untuk simple markernya itu bisa kita ganti menjadi karakter marker. Nah, di sini ada macam-macam. Katakanlah seperti ini. Untuk bangunan kita bisa pakai yang ini. Untuk size-nya kita kasih 18 mungkin bisa. Untuk masjid nanti dulu karena simbolnya agak susah dicari. Ini sarana kesehatan. Kita bisa pakai ini. Nah, untuk sarana pemerintahan kita bisa pakai yang ini. Kemudian untuk sarana pendidikan kita mungkin bisa menggunakan yang berbentuk bendera seperti ini. Saya akan menggunakan ini aja mungkin. Nah, kemudian untuk masjid ini agak susah nyarinya karena saya belum menemukan ya untuk masjid, untuk sarana ibadah. Ini saya akan gunakan ini aja ya. Bentuknya seperti tower. Oke, dan untuk size-nya jangan lupa diganti. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk warnanya sendiri ini bisa diganti juga. Misal kita mau warna sarana kesehatan itu warna merah. Kalau untuk sarana pendidikan, untuk bangunan mungkin kita bisa kasih warna kuning. Ya, ini bisa diganti-ganti ya. Seperti ini. Oke, setelah sudah membuat poin, kita masukkan SAP jalan dengan SAP sungainya. Nah, sudah jadi peta administrasinya.
Kemudian kita masuk ke layouting ya sekarang. Untuk layouting sendiri, ini kita sudah punya legenda ya. Untuk poin administrasi, itu kita cukup aktifkan labelnya. Ini kita letakkan di poin administrasi. Tutupan lahan kita pindahkan dulu. Poin administrasi kita letakkan di bawah. Kemudian untuk item, poin administrasi ini kita rubah menjadi Times New Roman ya. Kurang 12. Oke. Kemudian untuk ini sendiri bisa kita rubah menjadi peta administrasi. Dan untuk skalanya biasanya saya gunakan 30.000. Akan jadi seperti ini nanti. Nah, kemudian ada opsi juga untuk menampilkan label pada batas-batas coupling. Dan itu opsional ya, terserah itu bisa ditambahkan atau tidak. Saya di sini coba tambahkan aja. Label feature saya hidupkan. Nah, kemudian di sini kan ada kelurahan sambutan. Mungkin sekiranya seperti ini. Untuk peta administrasi mungkin sekiranya akan jadi seperti ini. Bagaimana caranya kita menampilkan, kita memberikan ya, data RBI yang nggak ada. Jadi apabila kita punya daerah penelitian itu yang dari SHP RBI-nya, dia itu nggak punya RBI apa-apa di dalam kelurahan ini. Nah, itu bisa diberikan secara manual. Namun kita memerlukan data satelit yang pertama ya. Kita hidupkan dulu data satelitnya. Untuk menambahkan data satelit itu sendiri, itu bisa dari ArcGIS-nya langsung atau bisa menggunakan aplikasi ketiga seperti SAS Planet ataupun USGS ya dengan data Landsat. Tapi di sini kita menggunakan ArcGIS-nya langsung dengan cara add data, add base map. Namun perlu diperhatikan untuk menambahkan base map, ArcGIS kalian ini harus terkoneksi dengan internet. Apabila ArcGIS kalian nggak terkoneksi dengan internet, maka opsi ini akan mati. Nah, perlu diperhatikan lagi apabila kalian menggunakan opsi Add Base Map, ini akan memerlukan kinerja lebih dari komputer kalian, sehingga mungkin akan terasa lambat atau laggy. Nah, di sini saya akan menambahkan data SHP baru ya. Nah, di sini saya tambahkan SHP baru dengan nama poin administrasi. Nah, untuk koordinatnya sendiri, koordinat zona. Nah, kemudian kita hanya perlu memastikan dari data satelit kita. Di sini kita naikkan transparansi dari batas kelurahan kita. Sehingga seperti ini ya. Ini terlalu transparan. Seperti ini. Nah, sekiranya di data RBI yang tadi itu nggak muncul, itu kita bisa menambahkan manual. Dengan cara kita edit features pada poin yang baru tadi. Kemudian kita create features. Kita tambahkan poin ya. Oke. Setelah itu kita tinggal titik-titikin aja lagi. Nah, setelah itu kita matikan nih si editor, kita stop editing, save. Nah, setelah tersave, kita matikan data ini. Kemudian kita edit features ya.
start editing, kemudian kita ke open attribute. Kita bisa tambahkan kelas. Oh, mohon maaf, kita matikan dulu ya, stop editingnya. Kemudian kita tambahkan kelas berbentuk teks. Nah, ini bisa kita kasih nama remark atau kelas ya. Kemudian di sini kita bisa edit. Kita klik dulu satu kali. Di sini tadi apa? Oh, di sini toko kecil. Toko kecil. Di sini kita kasih aja toko. Di sini kita save. Setelah itu sama seperti sebelumnya, kita masuk ke properties, kita masuk ke simbologi, kemudian untuk kategori kita pilih remark, kemudian add all value. Nah, di sini kita bisa rubah, katakanlah si danau itu kita mau kasih warna biru 12 ya. Untuk lapangan ini kita mau kasih warna coklat, saya kasih 12. Untuk toko, nah ini kita bisa pakai karakter marker tadi. Katakanlah kita membuat di sini. Nah, katakanlah kita membuat toko itu seperti ini. Kita klik apply, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita tambahkan SAP sungai dan jalan, maka akan muncul seperti ini. Oh, di sini ada toko, di sini ada toko, di sini ada toko, di sini ada lapangan, di sini ada lapangan, di sini ada danau, di sini ada danau. Nah, kemudian kita bisa tambahkan data-data lainnya. Sebelumnya kita turunkan dulu transparansinya. Nah, jadi seperti ini nanti, baru kita tambahkan lagi data-data yang kita perlukan. Seperti batasnya ini, kemudian batas kecamatan. Ya. Kemudian tinggal kita layouting. Nah, tinggal diganti lagi. Oke, mungkin seperti itu tutorial dari pembuatan peta administrasi dengan adanya data RBI atau tidak adanya data RBI bisa ditambahkan secara manual atau secara otomatis dengan klik. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih.